Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bercerita sebuah kisah di mana ada seorang pemuda yang membuat seorang Umar bin Khattab menangis, juga membuat seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecewa dan marah. Tapi sebelum lanjut, silahkan subscribe channel ini guna menebar dakwah untuk kita semua. Suatu hari, Umar bin Khattab didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda itu terlihat gusar dan ada yang membebani pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai Umar, kata pemuda itu memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarilah anak muda, jawab Umar. Wahai Umar, saya ingin bertanya, apa pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina? Tanya pemuda itu. Jika dia sudah menikah, ia dihukum rajam sampai mati. Jika ia belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun, jawab Umar tegas. Bagaimana jika seorang itu menzinai mayat dan ia masih berjaka? Tanya pemuda itu sejurus kemudian. Umar kemudian terdiam dan bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. Sungguh keterlaluan. Saya tidak bisa membayangkan seberapa besar dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar. Saya sendiri, wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku? Sang pemuda mulai bimbang. Umar tidak berkata apa-apa. Ia kemudian bergegas masuk ke dalam masjid dan menangis. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Umar dan ia pun menegurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wahai Umar. Salam Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Umar. Saya melihat engkau dalam keadaan bersedih. Apa yang menyebabkan engkau bersedih, wahai Umar? Tanya Rasulullah. Di luar, saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri, dan ia ingin bertobat dari dosanya, jawab Umar. Kemudian Rasulullah berkata, ajaklah kemari, wahai Umar. Umar kemudian segera keluar dan mengajak pemuda tersebut untuk masuk. Sang pemuda menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah. Pemuda itu memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi, wahai anak muda, jawab Rasul. Mengapa engkau menangis, wahai anak muda? Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku, ya Rasul, jawab pemuda itu. Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah? Tanya Rasulullah. Tidak ya Rasul, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu, jawab sang pemuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berusaha menghibur anak muda itu. Ketahuilah olehmu anak muda, bahwa Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi? Tanya sang Rasul. Lebih besar dari itu ya Rasul, jawab pemuda itu. Apakah sebesar Arsy? Tanya Rasul penasaran. Saya kira jauh lebih besar dari itu ya Rasul, jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba katakan kepadaku, pinta Rasul. Sungguh saya malu untuk mengatakannya ya Rasul, jawab pemuda itu. Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu, ucap Rasulullah. Pemuda itu kemudian terdiam.
kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya bergelora. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menzinai mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Namun selang beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu. Tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhanmu yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar perkataan sang pemuda, Rasulullah SAW sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Sang pemuda kemudian keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan lagi baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Selama 40 hari 40 malam sang pemuda beristighfar dan tak berhenti menangis. Ia berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mendengar, ia tak akan melakukan perbuatan keji itu lagi. Kemudian ia berdoa, "Wahai Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika kau menolak taubatku, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh saya tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat nanti." Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW. "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu dan Allah bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah. "Apakah engkau juga yang memberikan rezeki pada mereka?" Tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah lah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang menerima taubat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Tanya malaikat Jibril. "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan," jawab Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Qul ya maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya," kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Segala puji bagi Allah. Allah Maha Pengampun seberapapun besarnya dosa kita. Jika kita tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, maka Allah akan mengampuni dosa kita selama kita benar-benar bertobat kepadanya. Innahu huwal ghafurur rahim.